Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Untuk tampilannya sudah masuk di layar untuk share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian ini ada nama tekanan mutlak dan tekanan ukur. Apa perbedaan antara mutlak dan ukur? Untuk tekanan mutlak dan ukur dituliskan tekanan mutlak atau biasa dikenal dengan nama absolut itu mutlak. Tekanan ukur dari hasil pengukuran menggunakan alat ukur gauge, alat ukur yang dinamakan dengan gauge dan tekanan atmosfer. Untuk tekanan atmosfer, tekanan udara bebas yang dapat diukur dengan alat ukur yang namanya barometer. Barometer ini bisa menggunakan di bar ya, singkatan dari bar. Bar itu ya satuan tekanan bar ya. Lalu karena ini menggunakan alat untuk mengukur maka dinamakan barometer. Tekanan atmosfer di atas permukaan air laut itu bernilai 101,325 kPa kilopascal, setara dengan tingginya ketinggian 760 milimeter untuk barometer air raksa. Jadi alat ukur yang digunakan menggunakan barometer dengan fluida yang digunakan untuk mengetahui ketinggian tersebut menggunakan air raksa. Nah, ini adalah ilustrasinya. Berapa tekanan atmosfer? Ya, seperti ini. Ketinggiannya 760. Ini adalah 760 itu terhitung dari bagian dasar sampai bagian atas, 760 mm. Tekanan atmosfer artinya atmosfer memberikan tekanan terhadap fluida yang ada di gambar ini, tertulis di gambar ini. Fluida tersebut memberikan pengaruh untuk bisa menaikkan air raksa sampai mencapai ketinggian 760 mm. 760 mm inilah yang diartikan dengan nilai 101,325 kPa kilopascal. Oke, lalu di bagian berikutnya bagaimana cara kerja dari barometer tersebut? How does a barometer work? Kita coba lihat di tampilan short video ya, bagaimana barometer tersebut berfungsi untuk bisa melakukan pengukuran nilai tekanan. Ya, untuk share screen-nya sudah masuk di layar? Sudah, Pak. Ya. This is a dish filled with mercury. Mercury is a liquid metal, and you can see that the dish is open to the air right now. And in the dish we have this tube that's also filled with mercury. The tube is open at the bottom and it's immersed in the dish, but it's closed at the top. And so you can see that the mercury inside the tube is not going down at all. It's kind of the same idea if you've ever put your finger on top of a straw. The liquid stays in there. Okay, now if you can imagine this, remember all that weight that we have from the air? So that weight is going to be pushing down on the mercury in the dish. And that's kind of what is holding this mercury in the dish at a constant level. It's also going to hold the dish, or the mercury inside the column, at a constant level. Now here's the thing with atmospheric pressure. It changes all the time. Sometimes it may push down even more. And if it does, the mercury in the dish has to go somewhere. The only place it could go is up the column, and so this would be pressure going up, or high pressure. And if there's less pressure, less weight pushing down, then we'd have low pressure. This allows us to predict the weather. High pressure means we're going to have nice, sunny weather. Whereas a low pressure, if pressure is falling, means it's going to be rainy
and cloudy. And that's how a barometer works. Ya, jadi seperti itu ilustrasi dari cara kerja dari barometer tadi ketika dia mendapatkan tekanan 1 atmosfer. Kemudian untuk barometer nanti coba bisa dilakukan eksperimen atau membuat sendiri barometer. Nanti coba saja dilakukan. Kita coba lihat short videonya bagaimana membuat barometer tersebut, building a barometer. Untuk tampilan di share screen-nya sudah keluar? Sudah, Pak. Ya. Ya, jadi itu adalah nanti bisa dicoba ya dengan alat yang sederhana untuk membuat barometer, mengetahui adanya perbedaan tekanan dengan kondisi udara yang memiliki temperatur yang berbeda, misalnya di pagi hari, kondisi siang hari, lalu di malam hari memiliki berapa nilai tekanan yang terjadi di sekeliling atau di lingkungan. Nanti coba saja dibuat karena alatnya itu ya simple, mudah, menggunakan botol air mineral ya, botol aqua, lalu dikasih garis untuk menuliskan ukuran kenaikan dari air tersebut, lalu setelah lengkap semuanya, botol tersebut dimasukkan ke dalam gelas transparan yang diisi dengan air. Nanti bisa diperhatikan pergerakan air tersebut ketika terjadi perubahan suhu, temperatur, misalnya berapa kenaikan atau penurunan yang terjadi jika pada kondisi malam hari, siang hari, atau sore hari. Kemudian jika alat tersebut yang pertama diletakkan di pinggir pantai atau di dekat pantai, lalu misalnya alat ukur tersebut diletakkan di daerah tinggi, yang awalnya daerah rendah di
pantai lalu berpindah ke tempat yang daerah yang lebih tinggi, misalnya di puncak atau di pegunungan, pasti akan mengalami perbedaan nilai ya. Jadi air tersebut akan mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, itulah alat yang nanti bisa dicoba secara simpel atau sederhana, membuat barometer simpelnya. Oke, lalu di bagian berikutnya, di selanjutnya itu ada masalah yang tadi masih menceritakan tekanan mutlak dan tekanan ukur. Untuk tekanan ukur, tekanan yang artinya hasil dari pengukuran, hasil dari pengamatan, tekanan yang ditampilkan oleh alat ukur manometer. Alat ukur tekanan tidak menyatakan besarnya tekanan mutlak, hanya menyatakan perbedaan ukuran antara tekanan fluida yang diukur dengan tekanan atmosfer. Jadi ada tekanan fluida dan tekanan atmosfer. Hubungan antara tekanan ukur, tekanan atmosfer, dan tekanan mutlak absolut dinyatakan dengan persamaan. Kalau dituliskan P ABS absolut sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan ukur. Nah, jadi untuk tekanan absolut ini merupakan gabungan hitungan antara nilai tekanan yang terbaca oleh alat ukur ditambahkan dengan tekanan atmosfer. Nilainya adalah tekanan absolut. Untuk tekanan atmosfer digunakan sebagai referensi ATM ya. Atmosfer digunakan sebagai referensi saat pengukuran. Tekanan ukur dapat dinyatakan positif bila tekanan sistem yang diukur lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Nah, ini yang perlu dilihat lagi jika nilai tekanan sistem yang diukur lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Untuk tekanan ukur dinyatakan negatif, tadi yang nilainya positif, kebalikannya berubah menjadi negatif bila tekanan sistem yang diukur lebih rendah dari tekanan atmosfer. Bila tekanan sistem yang diukur lebih rendah dari tekanan atmosfer. Tekanan negatif juga disebut dengan tekanan vakum. Untuk tekanan ukur dinyatakan sama dengan 0 bila tekanan sistem yang diukur sama dengan tekanan atmosfer. Oke, lalu bagaimana hubungan mengenai tekanan dan ketinggian? Untuk tekanan dan ketinggian, untuk fluida incompressible, apa ini maksud dengan incompressible? Fluida yang tak mampu mampat ya. Salah satunya bagian dari fluida tak mampu mampat ini adalah fluida cair. Fluida cair itu ya air, water ya, air, water, oli, minyak itu masuk ke dalam fluida tak mampu mampat, artinya volumenya tidak bisa dikecilkan, size-nya tidak bisa dimampatkan. Untuk fluida incompressible pada fluida statik, tekanan berubah hanya tergantung pada ketinggiannya dan tidak tergantung pada bentuk bejananya. Nah, ini yang dimaksud dengan fluida statik itu ialah fluida yang diam, ya contohnya misalnya air yang berada di dalam gelas di atas meja. Air tersebut tidak bergerak, diam, misalnya air mineral atau air putih ya, diletakkan di atas gelas, dimasukkan di dalam gelas yang diletakkan di atas meja dengan kondisi diam. Itu yang dimaksud dengan tekanan statik. Nah, tekanan statik ini berubah hanya tergantung pada ketinggian. Yang diartikan ketinggian ya berapa nilai ketinggian dari gelas tersebut. Apakah ketinggiannya misalnya gelas tersebut tingginya 20 cm dengan 30 cm itu memberikan pengaruh terhadap tekanan. Dan tekanan tidak bergantung pada bentuk bejananya. Mau bentuk bejananya atau bentuk gelasnya itu berbentuk lingkaran atau berbentuk silinder, ya pasti nilai tekanannya bernilai yang sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan?
Ya, kalau tidak ada, kita break dulu sekitar 1 menit. Untuk suaranya Jelas, Pak. bisa, ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya untuk tadi mengenai hubungan antara tekanan dan ketinggian, fluida incompressible, fluida statik, tekanan berubah dipengaruhi oleh masalah ketinggian. Lalu tekanan sama besar di semua titik di bidang mendatar tertentu di dalam fluida tersebut. Kemudian hubungan antara tekanan dan ketinggian fluida ditulis dengan teori persamaan notasi matematikanya, delta P sama dengan rho dikali G dikali dengan delta H. Delta H ini adalah ketinggian, berapa nilai tersebut. Untuk H, piezometric heat atau tinggi kolom fluida dengan satuan M, meter ya, sama seperti yang tadi, ada beberapa tabel yang tadi sebelumnya, banyak satuan-satuan yang digunakan. Untuk masalah panjang, satuannya menggunakan ini, meter, atau dituliskan dengan M. Piezometric heat atau tinggi kolom, fluida, meter. Hydrostatic pressure, berhubungan dengan masalah F per A. F itu adalah gaya, force, dengan satuan Newton. Kemudian A itu luas permukaan dengan satuan meter kuadrat, karena untuk menghitung luas itu panjang dikali lebar. Rho ini merupakan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter pangkat 3 meter kubik. Lambda berat jenis dari fluida tersebut. Nah, ini korelasi antara tekanan dan ketinggian fluida. Yang dimaksud dengan ketinggian itu adalah nilai delta H-nya. Lalu di bagian berikutnya, alat pengukur tekanan. Itu ada YouTube, bacanya YouTube ya, bukan YouTube. Kalau YouTube kan video, ini YouTube manometer. Kenapa dinamakan U? Karena berbentuk dimensinya berbentuk U. Jadi kalau dilihat di gambar, tampilannya seperti ini. Alat ini berupa pipa transparan, bisa terlihat transparan bening ya tampilannya pipa tersebut yang berbentuk huruf U, sehingga disebut manometer pipa U atau U-tube, saluran berbentuk U. Lalu alat tersebut menggunakan hubungan antara perubahan tekanan dengan perubahan ketinggian fluida. Jadi kalau misalnya di sini ada tekanan yang masuk dari sisi kiri, maka fluida yang ada di kanan akan naik ke atas dengan ketinggian tertentu. Jadi kalau tekanannya tidak ada atau stabil, normal ya, maka kondisinya akan setimbang atau sama di bagian ini, garis lurus horizontal. Lalu jika ada tekanan dari sisi kiri masuk di dalam tube tersebut, tube tersebut mendorong fluida naik ke atas. Nah, naiknya inilah yang menjadikan bagian yang diukur. Nah, berapa nilai kenaikannya, nilai H-nya, nilai H dari kenaikan fluida tersebut. Hubungan antara perubahan tekanan dengan perubahan ketinggian. Nah, ini ada H. H ini bagian ketinggian dari fluida tersebut. Salah satu sisi dihubungkan dengan fluida yang akan diukur tekanannya. Sisi yang lain terbuka dihubungkan dengan udara bebas, atau ini tidak ada katup atau tidak ada palep, terbuka bebas, tekanan atmosfer ya, terbuka bebas, dipergunakan di sistem tersebut untuk alat ukur pipa berbentuk U. Lalu di bagian yang lain, alat untuk mengukur tekanan, incline well type manometer. Alat ini sama dengan manometer pipa U, tetapi dalam hal kesensitifan untuk pembacaan skala dengan cara dimiringkan posisinya.
Perbandingan ketinggian dan panjang skala adalah H per L, bisa dihitung dengan persamaan ini berapa nilai H dan L-nya, sehingga didapatkan sin theta. Sudut ini ada sin theta ya, simbol tetanya. H-nya ini ada ini, nilai H-nya, L-nya itu adalah ini. H dengan L, sisi tegak dengan sisi miring, sehingga didapatkan nilai ininya, tetanya. Nah, nilai kemiringan ini menjelaskan nanti skala pembacaan, karena dipasang dengan kondisi miring sehingga lebih sensitif dalam hal membaca nilai tekanan yang lebih lebih kecil ya jika dibandingkan dengan kondisi yang ini berbentuk U. Ya, oke, di bagian ini seperti itu untuk alat ukur tekanan incline well type manometer. Lalu selanjutnya alat pengukur tekanan Bourdon tube pressure gauge. Alat ini banyak digunakan di dalam berbagai peralatan. Yang pertama, di bagian selanjutnya, prinsip kerja dari alat ini adalah tekanan diukur melalui pipa pipih yang melingkar atau disebut dengan Bourdon tube. Bila tekanan di dalam pipa meningkat menyebabkan perubahan penampang pipa. Nah, ini banyak sekali dijual ya di toko-toko ini ya, toko-toko apa namanya, peralatan teknik di sana ya, cari aja ya, atau kalau sering bermain ke toko-toko peralatan teknik, ketika diminta ada alat ukur pressure gauge ya pasti akan dikasih nilai barangnya ini, barang yang akan diberikan. Ini merupakan alat ukur juga untuk mengukur berapa nilai tekanan, karena di sini dituliskan satuannya bar. Nilai alat ukur ini ya sering juga kalau yang di tukang tambal ban mobil atau ban motor itu ada yang namanya alat yang seperti ini, Bourdon tube pressure gauge, untuk mengetahui berapa nilai tekanan dari roda kendaraan atau roda mobil atau roda motor. Itu bisa diketahui untuk misalkan untuk mobil ketika dipompa dengan fluida angin, standarnya kalau standar pabrikasi itu umumnya pada tekanan 33 bar, yaitu bisa dipergunakan untuk mengetahui berapa nilai tekanan fluida tersebut. Ya, lalu apa saja bagian komponen dari Bourdon tube pressure gauge tersebut? Yang pertama itu ada pointer, Bourdon tube, link, penghubung, sektor gear, movement, socket. Ini adalah komponen-komponen utama secara sederhananya dari alat ukur tersebut. Oke, lalu di bagian yang selanjutnya, di bagian sini, ini alat pengukur tekanan. Sebelum masuk ke slide berikutnya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, oke, kita akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Alat pengukur tekanan barometer, seperti apa barometer yang tadi sudah diceritakan di short video. Barometer ini merupakan alat untuk mengukur tekanan atmosfer atau tekanan luar. Tabung panjang yang tertutup di salah satu sisi itu menggunakan fluidanya itu menggunakan air raksa.
ruang hampa di ujung atas adalah pendekatan vakum yang sempurna. Nah, ini nilai-nilai yang digunakan, berapa berat jenis dari air raksa tersebut diasumsikan sebagai nilai yang konstan dengan ketinggian kolom air raksa. Untuk skematik simpelnya dari alat ukur barometer ya seperti ini. Di bagian sini ada merkuri menggunakan fluidanya. H-nya ketinggian, nanti berapa ketinggian merkuri yang akan naik jika tekanan atmosfer menekan fluida merkuri tersebut. Oke, lalu karakteristik pola tekanan yang terjadi. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan karena fluid mekanika fluida dasar itu memahami secara fundamental karakteristik dari fluidanya. Nanti mengenai masalah teknis hitungan atau proses penghitungan itu akan lebih mudah jika hal tersebut sudah dipahami secara fundamental untuk di bidang mekanika fluida. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti di bagian berikutnya nanti coba dikerjakan ya untuk tugasnya. Yang pertama itu salah satu tangki bertekanan vakum 31 kPa, satuannya kilopascal. Hitunglah tekanan mutlak bila tekanan atmosfernya 101,32 kPa. Yang jadi pertanyaan berapa tekanan mutlaknya. Lalu hitunglah suatu tekanan 155 kPa di alat ukur gauge sebagai tekanan mutlak jika tekanan atmosfer lokal 98 kPa. Kemudian tunjukkan suatu tekanan min 6,2 PSI sebagai tekanan mutlak jika tekanan atmosfer lokal dianggap 14,7 PSI. Lalu hitunglah tekanan dalam satuan Pascal pada ketinggian 6 meter di bawah permukaan air laut. Dan yang kelima, sebutkan dan jelaskan cara kerja 4 macam alat ukur yang dapat dipergunakan. Pertama untuk mengukur tekanan, lalu yang kedua untuk mengukur viskositas atau kekentalan dari fluida tersebut. Oke, nanti coba dieksplor di bagian ini teorinya, hitungannya, bagaimana melakukan hitungan untuk soal-soal tersebut. Soal 1, 2, 3, 4, dan 5 bisa dijelaskan nilai alat ukur ya, alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan dan viskositas. Ya, kalau tidak ada sesi diskusi atau tidak ada pertanyaan, nanti untuk minggu depan kita lanjutkan ada sesi presentasi dari mekanika fluida. Untuk materi yang akan dibaca berupa sama seperti mesin-mesin fluida, membaca jurnal, karena jurnal ini merupakan applied-nya atau pengembangan atau aplikasi dari ilmu dasar mekanika fluida yang digunakan untuk penelitian atau melakukan riset. Nah, untuk materi-materi nanti saya akan kirimkan di Edmodo, jurnal apa yang perlu dibaca dan direview untuk dipresentasikan setelah dibaca nanti, setelah dibaca kemudian dibuat di slide PowerPoint untuk dipresentasikan, coba ditampilkan secara impresif ya, atau penampilan di slide PowerPoint-nya yang menarik supaya bisa berjalannya sesi diskusi atau tanya jawab menjadi lebih menarik ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kelas ditutup?
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di minggu depan. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.